Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Saya Junian Syah Abdul Rahim Solisa dan teman saya Muhammad Raihan Nadif Zafran. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran mahasiswa terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setiap momen penting dikawal oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai peserta didik dengan tingkat intelektual, daya kritis, dan etika paling tinggi dari kelompok pembelajaran di bawahnya secara real berperan sebagai agen perubahan. Pertama, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada orang banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip yang harus ditanamkan oleh generasi muda adalah prinsip-prinsip anti korupsi dan mengimplementasikannya dalam tindakan di kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip kejujuran. Beberapa perbuatan yang anti korupsi serta mencerminkan nilai kejujuran antara lain melakukan pekerjaan yang harusnya diselesaikan, tidak menyontek atau menyerang pekerjaan orang lain, tidak memanipulasi data serta fakta dari suatu pekerjaan, serta bersikap arif dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah sikap kepedulian. Penanaman anti korupsi yang mencerminkan nilai-nilai kepedulian dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, serta bangsa. Yang pertama, peduli terhadap diri sendiri. Sikap peduli ini sangat diperlukan untuk memotivasi diri sendiri agar menjadi lebih baik, serta mewaswasi diri. Dengan menanamkan sikap peduli pada diri sendiri, diharapkan kita dapat menularkan energi positif dari diri kita sendiri kepada masyarakat di sekitar. Beberapa perilaku yang mencerminkan nilai peduli terhadap diri sendiri yaitu melakukan pola hidup yang sederhana dan tidak konsumtif. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengontrol emosi agar tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, serta menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersikap positif. Yang kedua, peduli terhadap keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling peduli dengan anggota keluarga yang lain. Kepedulian dalam keluarga juga merupakan bentuk kontrol yang dilakukan agar anggota keluarga tidak melakukan sikap-sikap korupsi. Sikap peduli kepada keluarga ini dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan agama terhadap anak. Yang kedua, sebagai seorang istri, kita tidak memaksa suami untuk membelikan barang-barang yang mewah. Kita juga tidak boleh mengeluh serta menghindari hal-hal yang menyebabkan anggota keluarga untuk melakukan korupsi. Sikap saling menguatkan serta mengingatkan kepada anggota keluarga bahwa korupsi adalah perbuatan yang salah dan harus dihindari. Yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Perilaku anti korupsi mencerminkan nilai kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, diantaranya saling bertegur sapa dengan orang yang di lingkungan kita agar saling mengenal satu sama lain, memberikan pengarahan kepada warga untuk bekerja secara jujur, memperdulikan lingkungan sekitar, serta menjalin komunikasi dengan baik, melakukan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu sikap kepedulian yang keempat adalah peduli terhadap bangsa. Sikap peduli terhadap bangsa inilah yang kelak dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyejahterakan bangsa, yaitu dengan tidak melakukan pembuatan korupsi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kemandirian. Beberapa perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai kemandirian antara lain menyelesaikan tanggung jawab tanpa bantuan dari orang lain, mengontrol diri agar dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, dapat mengatur diri sebelum mengatur orang lain, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi. Prinsip selanjutnya adalah disiplin.
Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya, orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatu yang tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda dan membangun negara bersih dari korupsi. Terima kasih. Nilai integritas ini sebaiknya ditanamkan sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup. Selain baik untuk membangun karakter anak, tentu menjadi upaya kita juga untuk mencegah dan akhirnya mengurangi tindak korupsi di sekitar kita dan di masa yang akan datang. Sekian dari hasil penjelasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan.